26 Aku sudah memberimu cukup uang. Karena ada kebisingan di sini, hampir semua orang di aula jamuan mendengarnya. Dalam sekejap, semua mata orang yang ada di aula jamuan tertuju pada Weni Gao. Weni Gao menutupi wajahnya yang memerah dan memandangi tatapan aneh seperti ini dan hatinya merasa sakit. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia sangat malu, begitu banyak orang yang menatapnya, dan dirinya ditampar oleh pacarnya. Awalnya, dia berpikir sudah seperti ini, dan ingin menyuruh pacarnya meminta maaf kepada dirinya, membuat dirinya sedikit tidak malu. Kamu berani menghajarku, apa kamu sudah tidak ingin bersamaku lagi? Jika kamu tidak meminta maaf padaku, kita langsung putus saja. Awalnya, Weni Gao berpikir bahwa jika dirinya berkata begitu, pacarnya akan meminta maaf kepadanya, dan dia bisa menjadi sedikit tidak malu. Tapi tidak menyangka pacarnya hanya mendengus setelah mendengarkan kata-katanya. Weni Gao, apakah kamu masih tidak mengerti? Barusan Lili Wang sudah mengatakannya, pacarku bukan dirimu saja, tapi kamu adalah orang pertama yang sangat menyebalkan. Setelah berbicara, pria itu berbalik badan dan ingin pergi, Weni Gao merasa tidak rela, dan meraih lengan bajunya. Jelaskan kepadaku, aku sudah lama bersamamu, kenapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini, bukankah kamu bilang aku adalah satu-satunya pacarmu? Apakah kamu berbohong padaku? Pria itu mendorong Weni Gao untuk menjauh, Weni Gao langsung terjatuh. Aku katakan kepadamu lagi, jangan menggangguku, kamu sudah lama bersamaku, dan aku sudah memberimu cukup uang, bisakah kamu berhenti bersikap tak tahu malu seperti itu? Hari ini kamu benar-benar tidak tahu diri. Weni Gao duduk di lantai dan merasa hidupnya benar-benar hancur, dia tidak tahu bagaimana berdiri sekarang. Di depan publik seperti ini benar-benar pukulan fatal bagi Weni Gao yang sombong. Selain itu, hari ini, orang yang hadir di sini, sebagian besar adalah orang kaya di kota ini. Hari ini sangat kacau, setelah yakin mereka semua tahu Weni Gao berpikir tentang bagaimana cara mencari pacar orang kaya lagi ke depannya. Dia duduk di lantai, seketika dia menangis, semua orang menatapnya. Lili Wang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak tahu mengapa, hatinya merasa aneh. Liam Lin tiba-tiba berdiri, awalnya Lili Wang ingin menghentikannya, tetapi tiba-tiba dia melepaskannya. Lalu dia mengikuti Liam Lin berjalan. Liam Lin pergi untuk mengenakan mantelnya di tubuh Weni Gao karena gaunnya sobek karena ditarik barusan. Saat dia ingin membantu Weni Gao berdiri, Lili Wang tiba-tiba menghentikan tangannya. Kemudian Lili Wang sendiri membantu Weni Gao berdiri dan memeluk pundaknya. Tidak peduli bagaimanapun, ini juga seorang karyawan perusahaannya sendiri, tidak bisa melihatnya ditindas oleh orang luar seperti ini. Aku katakan, saudaraku, kamu sudah keterlaluan, jika kamu sudah tidak ingin dengan dia, cukup jelaskan. Mengapa kamu menghajarnya? Saat melihat Liam Lin, reaksi pertama pria itu adalah marah. Tapi ketika dia kepikiran dengan boxing militer Liam Lin barusan, dia sedikit takut. Dia benar-benar takut bahwa pisau yang baru saja dia masukkan ke dalam apel itu tidak berada pada apel itu lagi, tetapi berada di lehernya. Jadi dia sabar dan berkata kepada Liam Lin dengan baik-baik. Maaf, aku tidak sengaja, kedepannya ini tidak akan terjadi lagi, saudaraku, bawa dia pergi. Selesai berbicara, dia ingin pergi, sebelum Liam Lin dihentikan, Lili Wang sudah menangkapnya. Kamu mau pergi, apakah kamu tidak ingin meminta maaf karena sudah membuat seorang gadis terlihat seperti ini? Pria itu benar-benar bingung, bukankah barusan Lili Wang bertengkar dengan Weni Gao? Dirinya dan Weni Gao tiba-tiba membuat keributan seperti itu, bukan karena Lili Wang bukan. Mengapa Lili Wang berbicara dengan Weni Gao lagi? Bukankah dia barusan berkata seperti itu kepadamu, bukankah dia salah? Pria itu mencoba memberitahu Lili Wang bahwa dirinya bertengkar dengan Weni Gao untuk Lili Wang. Tapi Lili Wang sama sekali tidak menerima niatnya yang tidak bisa dijelaskan. Pertengkaran di antara kita adalah urusan kita, itu tidak ada hubungannya dengan urusan kalian berdua, kamu sudah menghajarnya, kamu harus meminta maaf kepada dia. Meskipun pria itu sangat enggan, tetapi kepikiran dengan identitas Lili Wang, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya harus mengakui bahwa dirinya sedang sial, menghela napas, dan berkata dengan dingin kepada Weni Gao. Maaf, aku tidak seharusnya menghajarmu. Lalu dia langsung pergi, Lili Wang sudah tidak ingin mempermalukannya, lalu menyuruh Liam Lin melupakannya.
Weni Gao menatap Liam Lin dan Lili Wang yang turun tangan untuk dirinya, tidak tahu kenapa, hatinya merasa aneh. Reaksi pertamanya di hatinya bukanlah rasa terima kasih, sebaliknya, dia berpikir bahwa mungkin Lili Wang ingin mengejek dirinya. Jadi dia melepaskan diri dari lengan Lili Wang dan dirinya berlari keluar. Awalnya Liam Lin ingin mengejarnya, tetapi setelah memikirkannya, dirinya tidak ada hubungannya dengan dia, ini semua benar-benar hancur. 27 yang berlalu biarlah berlalu. Jadi Liam Lin berdiri di tempat awal tidak bergerak, tapi Lili Wang malah menarik-narik lengannya. Liam Lin membalikkan kepala, Lili Wang mengeluarkan ekspresi seperti menyuruh dia untuk ikut keluar dengannya. Meskipun Lili Wang tidak begitu suka dengan Weni Gao, tapi wanita manapun melihat kejadian seperti ini, siapapun akan merasa tidak enak. Lagi pula, Weni Gao merupakan seorang wanita yang sangat tinggi hati dan sombong, jika gara-gara dihina begini jadi bunuh diri, kejadian seperti ini mungkin saja bisa terjadi. Liam Lin mendengar Lili Wang sudah berkata begitu, akhirnya dia mengikutinya keluar. Dia mencarinya dalam waktu lumayan lama, baru menemukan Weni Gao sedang mengumpet dan menangis di sudut. Tidak tahu kenapa, dia melihat bayangan yang kurus di lantai itu dan gemetaran sambil menangis. Liam Lin merasa kasihan, wanita itu juga pernah disayangi oleh dirinya sendiri. Ada pepatah mengatakan, saat bersama aku adalah kesayangan, tapi mengapa saat bersama dia menjadi bukan apa-apa lagi? Terpikir sampai sini Liam Lin memperlambat langkahnya, menghembuskan napas, lalu mengambil tisu di dalam kantongnya. Dia jongkok di depan Weni Gao, lalu memberikan tisu kepada dia. Tapi Weni Gao tidak memedulikannya, setelah itu tetap berdiam diri menangis di tempatnya. Liam Lin tetap menemani dia, tapi saat dia terus menangis, dia malah mengulurkan tangannya dan memeluk Liam Lin. Liam Lin melihat dia tiba-tiba memeluk dirinya, dia terkejut, lalu reaksi pertamanya adalah melepaskan dia. Tapi di saat dirinya sendiri menyentuh bahu Weni Gao, dia malah tidak tega melepaskannya. Mungkin saat ini dirinya adalah salah satu penenang Weni Gao, jika dia melepaskannya, dalam hatinya pasti akan semakin sedih. Lagi pula pelukan ini dulu juga pernah dia berikan kepadanya, jadi dia berikan sekali lagi saja. Kemudian Liam Lin dengan lembut menepuk bahunya. Weni Gao memeluknya dengan erat, berbaring dan terus menangis di pelukan dia. Tapi Liam Lin tidak ada cara, ini adalah masalah cinta, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pria itu. Tidak tahu sudah menangis berapa lama, Weni Gao mungkin sudah lelah menangis, ia berbaring di punggung Liam Lin tidak ada pergerakan. Liam Lin berlahan-lahan memandang dia, bulu mata dia berkedip-kedip, sepertinya sudah tertidur. Liam Lin sedikit tidak berdaya, ini kenapa bisa menangis sampai tertidur. Kemungkinan karena tadi dia telah meminum bir. Kemudian Liam Lin dengan pelan menggendong dia dengan cara postur tubuh terbaring agar dia tidak mudah tersadar. Setelah itu memanggil sebuah mobil, dia tahu rumah Weni Gao dan langsung memberitahu lokasi rumahnya. Saat di dalam mobil Weni Gao tidak tersadar, dia terus tertidur di pangkuan Liam Lin. Tapi saat Liam Lin ingin mengantarkannya ke depan pintu rumah, dia harus membangunkannya. Karena kunci ada di tangan dia sendiri pun tidak bisa membukanya sendiri. Jadi dia dengan lembut menepuk bahu Weni Gao. Weni Gao, sadarlah, tolong keluarkan kunci dan bukakan pintu kamu, aku antar kamu masuk ke dalam. Weni Gao mengeluarkan suara, dan berlahan-lahan mulai tersadar. Dia melihat dirinya sendiri berada di pelukan orang lain, Weni Gao merasa sedikit tidak enak, buru-buru lompat dari gendongannya. Setelah itu mengambil kunci di dalam tasnya dan membuka pintunya. Setelah membuka pintu dia malah tidak terburu-buru masuk, namun tetap berdiri sambil memandang Liam Lin. Liam Lin tidak mengerti maksud dia, memandang Weni Gao sambil berkata, "Cepat kamu masuk, aku pergi dulu, jangan menangis lagi." Tapi Weni Gao tiba-tiba memeluk Liam Lin, lalu berkata padanya, "Bisakah kamu jangan pergi, temani aku sebentar, aku tidak ingin sendirian." Weni Gao sedikit takut gelap, Liam Lin mengetahuinya, tapi sekarang dirinya sudah tidak berhubungan lagi dengan dia, jika dia tetap di sini juga tidak baik. "Kamu dengarkan aku, sekarang kita sudah putus, tidak bagus jika kita berdua saja di tempat ini, kalau disebarkan nama baik kamu akan menjadi jelek." Tapi Weni Gao menggelengkan kepala, tidak ingin melepaskannya. "Aku sekarang sudah begini, apakah tidak bisa menemani aku sebentar? Apa karena kamu buru-buru ingin pulang menemani Lili Wang? Apakah kamu sekarang benar-benar pacaran dengan dia?" Mendengar perkataan ini Liam Lin kehabisan kata-kata, kapan dirinya sendiri berpacaran dengan Lili Wang. "Aku dengan dia tidak ada hubungan apa-apa, dia hanya memperkerjakan aku saja, aku sekarang bisa dianggap sebagai pengawal dia."
Lagi pula hubungan kita berdua tidak ada hubungan dengan dia, hubungan kita juga sudah putus, tidak cocok lagi, sudahlah, jangan ribut lagi. Tapi saat Weni Gao mendengarkan kalimat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap dia. Maksud kamu sekarang tidak punya pacar, kamu single. Jadi hubungan kita bisa dijalin ulang lagi. Liam Lin tidak menyangka Weni Gao bisa mengeluarkan permintaan ini, dirinya sendiri sudah kembali begitu banyak kali, tidak pernah terpikir soal hal ini. Putus ya sudah putus, ini mengartikan bahwa dua orang tidak cocok, tidak perlu balikan lagi. Dan juga tidak tahu kenapa, dirinya sekarang sudah tidak begitu peduli soal masa lalu, yang berlalu biarlah berlalu. 28 Utang. Weni Gao masih ingin berkata sesuatu lagi, tapi Liam Lin mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara. Karena dirinya sendiri sungguh tidak ingin membahas soal masa lalu lagi. Pada saat itu dirinya diselingkuhi, benar-benar penghinaan yang besar. Dirinya sendiri sudah ikut dalam organisasi begitu lama, dengan tidak mudah menghabiskan waktu untuk melupakan segalanya. Sekarang dia kembali dan di saat dia melihat Weni Gao sudah merasa sedikit sedih. Dia membuat dirinya sendiri mengingat semua masa lalu yang tidak indah, jadi dirinya berusaha bersembunyi dari dia. Tapi, melihat dia hari ini berduka, dalam hatinya masih merasa sangat sedih. Bisa dikatakan bahwa dulu dia pernah menaruh perasaan pada dia, tapi sekarang dia memilih untuk melupakannya. Aku pergi, kamu cepat tidur, aku lihat kamu begitu ngantuk, jangan pikirkan hal yang tidak senang lagi. Liam Lin berkata dan langsung melepaskan Weni Gao, bersiap-siap berbalik badan meninggalkan tempat ini. Weni Gao melihat bayangan Liam Lin, pandangannya merasa tidak puas. Apakah dirinya sendiri tidak dapat bisa memilikinya lagi? Dia saat itu berkata, apakah dia adalah wanita yang paling dipedulikan oleh dirinya? Kenapa sekarang berubah? Saat berjalan sampai depan tangga, Liam Lin tiba-tiba membalikkan kepalanya. Melihat Liam Lin membalikkan kepalanya, Weni Gao langsung semangat, apakah dia sudah berpikir jelas? Saat itu tidak terpikir, Liam Lin hanya berkata satu kalimat. Lain kali, jauhilah orang-orang buruk ini, kamu wanita yang begitu baik, tidak pantas, berpisah dari aku setidaknya carilah orang yang lebih baik dari aku. Liam Lin merasa perkataan ini bisa membuat dia sedikit berubah. Tapi di dalam dunia percintaan, biasanya diri sendiri yang bisa merasakannya. Weni Gao sama sekali tidak mendengar perkataan Liam Lin, namun dalam hatinya terpikir. Dia hanya mengejek dirinya agar cari pacar yang lebih dari dia. Benar-benar sangat lucu. Baik, karena dia sudah sangat kejam, dia juga tidak akan peduli lagi. Liam Lin, kejadian hari ini karena kamu, nanti kamu jangan salahkan aku bertindak kepadamu. Liam Lin juga tidak kembali ke pesta lagi, karena di awalnya juga tidak berminat, melewati banyaknya kejadian seperti ini. Dia benar-benar tidak berminat sedikit pun, akhirnya dia menelepon Lili Wang untuk memberitahu kondisinya. Setelah itu dia sendiri naik mobil dan pulang, saat dia pulang melihat situasi membuat Liam Lin terkejut. Situasi rumah sangat berantakan, dan juga, di lantai atas terdengar suara berisik, yang terdengar ada suara Agatha dan suara ayah angkat. Tapi yang bikin takut adalah ternyata di lantai atas masih ada suara pria lainnya. Kak Leo. Reaksi pertama pikiran Liam Lin adalah Kak Leo sudah menemukan mereka kembali, sekarang yang paling dikhawatirkan adalah keamanan Agatha. Jadi dia buru-buru masuk ke dalam, di dalam ada banyak orang, Agatha meringkut di sudut dan sambil menggigil. Dia sudah terburu-buru masuk melindungi Agatha tapi ternyata Agatha tidak terjadi apapun. Kamu tidak apa-apa. Agatha melihat kakak laki-lakinya datang dan dia mendapatkan keamanan langsung segera pergi ke pelukan kakak. Kakak kamu kemana? Kenapa baru pulang? Kamu tidak tahu apa yang terjadi di rumah kita. Liam Lin menepuk punggung adik, asal adik tidak kenapa-kenapa. Dia hanya melihat pemandangan di ruangan itu, sekarang pria yang berdiri di depan sepertinya orang pihak Kak Leo. Dan Adam Lin ditekan oleh mereka di lantai, ada satu orang yang masih membawa pisau. Kemudian dua orang itu dengan kencang menekan tangan Adam Lin, dilihat-lihat sepertinya ingin memotong tangan Adam Lin. Kamu siapa? Ini adalah masalah aku dengan dia, kenapa kamu ikut campur? Salah satu yang berjenggot bertanya. Liam Lin menepuk bahu adik, kemudian berdiri dan berkata kepada dia. Aku adalah tuan rumah di sini, aku adalah anak Adam Lin, kamu ada hal apa cari aku saja. Mereka saling menatap, anak Adam Lin sudah pulang, dia ternyata berani berbohong bahwa rumahnya tidak ada orang. Kebetulan kamu sudah pulang, ayah kamu berutang kepada kami, kamu yang bayar saja. Seperti yang diperkirakan, utang lagi, dalam hati Liam Lin sangat membenci Adam Lin. Setiap kali tinggal di rumah pasti membawa masalah soal utang, dia selalu tidak memedulikan keamanan Agatha. Sebelumnya gara-gara utang dia menjual Agatha,
mengapa Agatha bisa bertemu ayah seperti ini. Tapi sebaliknya Liam Lin berpikir, ini juga masih merupakan ayah sendiri, bagaimanapun juga tidak bisa dibiarkan. Setelah itu dia berkata pada orang-orang itu. Dia utang berapa? Orang itu mengeluarkan 2 jari. Hari ini utangnya tidak banyak, baru 20.000 RMB, sekitar 40 juta rupiah saja, tapi dia 1 perak pun tidak mau keluarkan, jadi aku berencana untuk memotong dia. 20.000 RMB. 20.000 RMB, sekarang Liam Lin masih tidak mampu untuk membayarnya, tapi dia teringat di Lili Wang masih ada uang dia sebanyak 5.000 RMB, jadi dia berpikir untuk pinjam dengan Lili Wang. Setelah itu dia membuat orang tersebut tenang, dan keluar menelepon Lili Wang. Tidak peduli Lili Wang mau membantu atau tidak, tapi harapan sekarang hanyalah dia. 29 berani berjudi tidak bisa membayar. Halo, Liam Lin, kenapa? Awalnya karena Liam Lin sudah pergi, jadi Lili Wang juga sudah tidak berminat untuk bermain lagi. Saat sudah mengganti baju dan bersiap-siap menyetir mobil pulang, tidak disangka dia melihat Liam Lin meneleponnya. Dalam hati Lili Wang sedikit bingung, bukannya dia sudah berkata tidak ingin datang lagi. Kenapa dia menelepon lagi? Dalam hatinya berpikir, apakah dia ingin kembali lagi? Tapi tidak terduga, saat dia menjawab teleponnya langsung terdengar suara Liam Lin yang tergesa-gesa. Manajer Wang, boleh bantu aku? Mendengar Liam Lin meminta tolong pada dirinya, Lili Wang merasa terkejut. Karena Liam Lin tidak pernah meminta apapun kepada Lili Wang, biasanya dirinya yang mencari Liam Lin. Mendengar Liam Lin meminta tolong pada dirinya, jadi Lili Wang menjadi lebih peduli. Kamu bilang saja, ada hal apa? Jika aku bisa bantu, pasti akan aku bantu. Liam Lin berpikir cukup lama di sana, memikirkan apakah sebaiknya dia berkata. Tetapi saat melihat ekspresi ayahnya, Liam Lin bertekad untuk berkata pada Lili Wang. Apakah kamu bisa pinjamkan aku sedikit uang, dan sekalian kembalikan uang aku 5.000 RMB, sekitar 10 juta rupiah sekarang. Benar-benar 1 sen uang bisa mengalahkan harga diri seorang pria. Liam Lin yang begitu cuek ternyata bisa meminta tolong pada dirinya. Tapi jika dipikir sebaliknya, Liam Lin masih sangat peduli dengan diri sendiri, dia ternyata bisa meminjam uang pada Lili Wang. Pria seperti ini biasanya tidak akan meminta tolong pada orang lain, karena dia sudah menundukkan kepala padanya, dirinya sendiri pun harus peduli dengannya. Aku berikan 5.000 RMB kepadamu, kamu masih butuh berapa? Aku antarkan ke kamu. Mendengar Lili Wang begitu cepat menyetujuinya, dalam hati Liam Lin merasa sedikit terharu. Aku butuh 20.000 RMB, aku pinjam dulu padamu, apakah boleh? Nanti uang gaji aku akan aku berikan semua padamu. Menurut Lili Wang 20.000 RMB tidak banyak, karena pakaian dia hari ini harganya jauh lebih dari 20.000 RMB. Kemudian dia berkata kepada Liam Lin, apakah di rumah? Aku langsung ke sana saja, kamu tunggu aku akan mengantarkan uang ke sana. Saat sudah menerima jawaban yang pasti, Liam Lin kembali ke kamar dan berkata kepada orang tersebut, uang akan segera diantar, apakah kalian bisa menunggu sebentar? Sebenarnya Liam Lin jago bertengkar, jika dia sendiri menggunakan kekerasan, beberapa orang ini akan kalah dengan dirinya sendiri. Tapi dia tidak ingin melakukan hal itu, karena ini masalah juga karena mereka yang buat, ayahnya yang berjudi dengan orang lain. Utang dengan orang saat berjudi, harus bayar sendiri, jadi Liam Lin masih dengan sabar berbicara dengan mereka. Pihak mereka menganggukkan kepala, lagi pula kita keluarga bertiga ada di sini semua, sepertinya dia juga sudah tidak bisa macam-macam lagi, dan akhirnya mereka dengan tenang menunggu. Lili Wang sangat cepat, dia tidak hanya datang sendiri dan juga membawa beberapa pria yang kelihatannya sangat tangguh. Lili Wang melihat keadaan di lantai atas sudah bisa memperkirakan apa yang sedang terjadi. Ternyata dia pernah mencari tahu tentang kehidupan Liam Lin, tahu bahwa Liam Lin mempunyai ayah angkat yang suka berjudi. Dan sepertinya Liam Lin juga pernah berkata sendiri bahwa ayah angkatnya suka bermain judi, jadi orang-orang yang berdiri di rumah ini kemungkinan orang yang ingin menagih utang. Tidak terpikir ternyata Liam Lin berada di keluarga seperti ini, pantas saja dia bisa menjadi pengawal di perusahaan. Terpikir sampai sini, Lili Wang merasa sedikit kasihan. Melihat seorang wanita membawa sekelompok orang, beberapa orang menatapnya merasa sepertinya mengenal wanita ini. Ternyata Tuan Putri Wang, tidak menyangka ternyata orang miskin ini mengenalmu. Orang berjenggot itu berkata kepada Lili Wang, tapi Lili Wang tidak ingin terlalu dekat dengannya. Mereka utang kamu 20.000 RMB bukan? Ini aku berikan uangnya, segera pergi dari sini. Pihak mereka juga tahu, nada bicara Lili Wang tidak begitu baik, jadi dia buru-buru mengambil uang 20.000 RMB tersebut. Baiklah, karena uangnya sudah di sini, kita pergi dulu, tidak mengganggu kalian lagi.
Pada saat mereka jalan sampai pintu gerbang, Lili Wang tiba-tiba teriak. Tunggu sebentar, pihak mereka berputar kembali, mereka melihat pria di samping Lili Wang dan mengira Lili Wang ingin bertindak. Tapi Lili Wang tidak menginstruksi mereka apa-apa, namun hanya berkata kepada mereka, karena uangnya sudah diambil, aku ada sedikit permintaan kepada kalian, apakah boleh? Beberapa orang memandang dan berpikir permintaan Lili Wang, harusnya mereka memberikan kesempatan. Baik, katakan saja, jika bisa aku setuju akan aku setujui, demi kamu Putri Wang. Lili Wang memandang Adam Lin, lalu berkata kepada mereka, permintaan aku tidak banyak, aku mau katakan kepada kalian, jika lain kali orang ini masuk ke tempat judi kalian lagi, kalian jangan terima dia, kalau tidak, utang selanjutnya tidak akan dibayar lagi. Ternyata hal ini, orang seperti Adam Lin yang suka berjudi tapi tidak bisa membayar utang, mereka juga tidak mau lagi. Ini tidak masalah, lain kali kita tidak akan biarkan dia masuk, kamu bisa tenang. Mendengar hal ini, Lili Wang menginstruksikan mereka untuk pergi. 30 membayar dengan tubuh. Melihat keadaan rumah yang berantakan, Liam Lin dengan tidak berdaya menghembuskan napas. Pada saat ingin membereskan, Lili Wang jongkok di sampingnya, membantu mengambil selimut yang jatuh di lantai. Liam Lin membalikkan kepala dan melirik Lili Wang, dalam hatinya tidak tahu muncul perasaan apa, agak aneh. Lili Wang tersenyum pada dia, kemudian berkata, cepat bereskan, setelah selesai membereskan mari kita pergi makan, duduk bersama. Sebenarnya perasaan Liam Lin sangat buruk, karena dia tidak tahu dirinya sendiri harus bagaimana lagi, hanya merasa sangat lelah. Jadi di saat Lili Wang mengeluarkan ide untuk keluar duduk-duduk sebentar, Liam Lin tidak menolaknya. Duduk sebentar juga bagus, setidaknya ada yang menemani aku, ini termasuk sebuah penenangan. Lalu mereka berdua pun segera membereskan barangnya. Pada saat dia baru mau keluar pintu, Lili Wang tiba-tiba membalikkan kepala. Dia melirik Agatha yang duduk di samping kasur lalu melambaikan tangan kepada dia. Ayo, bocah, kita pergi bersama, kakak antar kamu pergi makan enak. Agatha melirik Liam Lin, seperti meminta persetujuan dia. Liam Lin menganggukkan kepalanya, setidaknya dia merasa Lili Wang bisa dijadikan teman, biarkan dia berinteraksi dengannya. Adam Lin sendirian duduk di dalam kamar sambil merokok. Saat mau jalan, mereka memberikan sapa kepada dia. Adam Lin melirik Liam Lin dan berkata, maaf. Kata maaf ini membuat hati Liam Lin terharu, ternyata dirinya merasakan sedikit sedih. Dia melambaikan tangan menunjukkan bahwa tidak apa-apa, lalu pergi meninggalkan tempat. Lili Wang menyuruh pengawal yang dia bawa tadi untuk pulang dulu, dan dia menyetir mobil pergi ke suatu restoran bakar-bakaran. Lili Wang ingin beberapa botol bir, lalu 2 gelas, dia menuangkan minuman pada gelas dia dan juga gelas Liam Lin. Dia memesan banyak makanan enak, terutama memesan untuk Agatha, dia hari ini belum makan. Lili Wang mengangkat gelasnya dan tidak berkata apapun, hanya menempelkan gelasnya pada gelas Liam Lin, kemudian langsung meminumnya. Liam Lin tidak tahu kenapa, langsung mengerti maksud dia, lalu dia juga meminum gelas itu. Mereka berdua tidak berkata apapun, dan terus bersulang 3 kali, akhirnya Lili Wang pun tersenyum. Aku tahu kamu sedang ribet, apakah kamu keberatan aku menemani kamu ngobrol, apakah kamu keberatan untuk menceritakan masalahmu? Agatha melirik Lili Wang, sepertinya sedikit keberatan, dia merasa sepertinya Lili Wang sedang mencari tahu soal kakaknya. Tapi Liam Lin sama sekali tidak keberatan, malah sekarang dia sangat mempercayai Lili Wang. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibahas, aku juga tidak tahu orang tua kandung aku di mana, dari kecil sudah tinggal dengan ayah angkatku. Berkata sampai sini, Liam Lin menggunakan tangan meraba rambut Agatha, pandangannya penuh dengan kemanjaan. Kalau sekarang, aku punya ide untuk memasukkan Agatha ke universitas, lalu menjaga ayah angkat aku sampai tua nanti. Lili Wang baru tahu Liam Lin begitu semangat, semua demi menjaga ayah angkat dan adiknya. Agatha awalnya sedang makan, mendengar perkataan kakaknya, dia langsung terus menatap Liam Lin. Ini adalah alasan kenapa dia bisa begitu menyukai kakaknya, jelas-jelas mereka berdua adalah kakak adik yang tidak berhubungan darah, tapi dia begitu baik kepadanya, ayahnya sendiri saja ingin menjualnya. Aku tahu kamu sangat berjuang, begini saja, aku akan naikkan gaji kamu, kamu sekalian menjadi pengawal aku, kamu bisa mendapat penghasilan lebih banyak. Lili Wang berkata seperti ini, karena dia selain bisa membantu Liam Lin dari keuangannya, sudah tidak ada cara lain lagi. Dan jika dia langsung memberikan uang kepada Liam Lin, dia pasti tidak akan terima, cara terbaik adalah menaikkan gaji dia. Liam Lin sedikit ragu, karena dia saat menjadi penjaga keamanan saja sudah cukup sibuk, tidak punya waktu lebih lagi untuk menemani adik.
Jika menjadi pengawal lagi, dia tidak tahu akan sesibuk apa lagi. Dia sekarang masih harus mewaspadai Kak Leo agar tidak mencari masalah pada ayah angkat dan Agatha lagi. Jika begitu aku akan sangat sibuk, aku takut Kak Leo bisa mencari masalah lagi, aku tidak tahu kapan bisa terjadi. Lili Wang berpikir ternyata dia mengkhawatirkan hal ini, lalu menggelengkan kepala, tidak apa-apa, aku menjadikan kamu sebagai pengawal bukan harus seharian menemani aku. Contohnya seperti jika aku keluar, kamu boleh melindungi aku, menemani aku pergi saja. Demi Liam Lin tidak meragukannya lagi, Lili Wang berkata lagi, namun aku biasanya juga jarang keluar, paling seperti menghadiri pesta malam, atau pergi menemui pelanggan, kamu temani aku saja. Mendengar ini sepertinya tidak perlu menghabiskan banyak waktu, Liam Lin akhirnya menganggukkan kepala, baiklah, aku setuju, kebaikanmu akan aku ingat, aku akan membalasnya di masa depan. Berkata sampai sini, Lili Wang ternyata tersenyum datar dan berkata, kakak, numpang tanya, apakah kamu berencana untuk membayarnya dengan tubuhmu? Selanjutnya bab 31.